Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita pertemuan kedua ya untuk mata kuliah pengantar bisnis bersama saya. Dan untuk pertemuan kedua di sini kita langsung bahas untuk bab 1, yaitu pendahuluan. Oke, langsung saja. Ini adalah subbab atau pokok-pokok yang akan dibahas untuk pertemuan hari ini, yaitu ada 6 poin. Yang pertama adalah tentang pengertian bisnis dan jenisnya. Yang kedua, tujuan kebijakan bisnis. Yang ketiga adalah kesempatan bisnis dan usaha. Yang keempat, unsur ekonomi dalam bisnis, hakikat bisnis. Dan yang keenam adalah mengapa harus belajar bisnis. Ini yang kita bahas untuk hari ini. Yang pertama, yaitu pengertian dari bisnis itu sendiri. Di sini, untuk bisnis dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang menjual barang ataupun jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Jadi, suatu perkumpulan atau organisasi berarti kan beberapa orang yang kegiatannya itu adalah menjual barang. Jadi jual beli, bisa itu barang ataupun jasa untuk konsumen, untuk dikonsumsi oleh masyarakat, di mana tujuannya itu adalah untuk memperoleh keuntungan. Itu disebut sebagai definisi bisnis. Dan dalam bahasa Inggris, bisnis artinya adalah sibuk dalam konteks yaitu individu, komunitas, ataupun masyarakat. Jadi di sini kesibukan yang dilakukan oleh baik secara individu, komunitas, ataupun masyarakat. Tapi kesibukannya itu bukan kesibukan dalam melakukan aktivitas biasa, tapi aktivitas atau pekerjaan yang bisa mendatangkan keuntungan. Jadi sibuk dalam arti melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Itu disebut sebagai definisi bisnis. Jadi ini adalah pengertian secara umum untuk bisnis itu sendiri. Nah, ini adalah contoh kegiatan bisnis atau contoh bisnis di sekeliling kita. Jadi ada beberapa kegiatan yang berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu untuk memperoleh keuntungan. Jadi bisa pengrajin atau penjahit. Jadi semua aktivitas untuk menghasilkan produk, bisa itu berupa barang ataupun jasa atau pelayanan, yang nanti tujuan akhirnya itu adalah untuk memperoleh keuntungan bagi usaha itu sendiri atau bagi pemiliknya itu sendiri. Itu disebut sebagai bisnis. Dan di sekeliling kalian contohnya tuh banyak sekali, atau mungkin ada salah satu dari kalian yang masuk ke dalam kategori itu. Jadi sebagai seorang pembisnis. Jadi mungkin ada salah satu dari kalian yang punya usaha, punya suatu aktivitas yang bisa menghasilkan keuntungan. Berarti dapat diartikan bahwa kalian adalah seorang pembisnis atau kalian memiliki suatu usaha atau bisnis sendiri. Nah, untuk jenisnya, di sini ada 3 jenis bisnis berdasarkan produk yang dihasilkan. Jadi ada yang pertama, ada barang, yang kedua jasa, yang ketiga adalah gabungan barang dan jasa. Seperti apa sih perbedaannya dari 3 jenis ini? Kemudian contohnya seperti apa sih? Nah, nanti kalian bisa bedakan sendiri. Seperti apa sih bisnis yang menghasilkan barang, bisnis yang menghasilkan jasa, dan bisnis yang merupakan gabungan menghasilkan barang sekaligus jasa. Definisinya seperti apa, kemudian contohnya, contoh di sekitar kalian itu seperti apa yang membedakan antara bisnis barang, jasa, dan gabungan antara barang dan jasa. Nanti kalian bisa jelaskan di forum Classroom. Kemudian selain definisi bisnis, yang kedua adalah perusahaan. Definisi dari perusahaan, yaitu adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan produk, bisa barang ataupun jasa bagi masyarakat.
kemudian mendistribusikannya, serta melakukan upaya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Jadi dari sini, dari definisi ini kita bisa mengelompokkan menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Jadi kegiatan mengolah atau menghasilkan, baik itu barang ataupun jasa. Kemudian proses selanjutnya adalah pendistribusian. Jadi menyampaikan produk yang sudah diproduksi atau diolah tadi untuk sampai ke tangan konsumen atau masyarakat, yang nantinya akan dikonsumsi. Tujuannya untuk apa? Ada dua tujuan di sini. Yang pertama adalah untuk keuntungan. Jadi keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Yang kedua adalah untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Jadi kedua belah pihak saling diuntungkan. Perusahaan memperoleh profit, masyarakat bisa terpenuhi kebutuhannya. Jadi di sini definisi dari perusahaan. Kemudian, apa sih bedanya antara bisnis, perusahaan, dan industri? Mungkin ada sebagian dari kalian mungkin sudah tahu ya, pernah dengar istilah ini, bisnis, perusahaan, dan industri. Tapi apakah kalian tahu bedanya apa? Oke, saya akan jelaskan di slide berikutnya. Oke, ini perbedaan definisi antara industri, perusahaan, dan bisnis. Untuk yang industri adalah perkumpulan perusahaan yang memproduksi barang yang sama untuk pasar yang sama. Saya ulang ya, adalah perkumpulan perusahaan yang memproduksi barang yang sama untuk pasar yang sama. Berarti dari definisi ini kita bisa menarik kesimpulan, industri itu adalah tidak hanya satu perusahaan, tapi ada beberapa perusahaan, tapi perusahaannya sejenis, yaitu perusahaan yang menghasilkan produk yang sama. Bisa barang ataupun jasa yang sama, menggabung dalam suatu organisasi untuk untuk menuju atau untuk mencapai target pasar yang sama. Jadi jenis produknya sama, tujuannya atau pasar yang dituju juga sama. Itu disebut sebagai industri. Jadi kumpulan dari beberapa perusahaan yang menghasilkan jenis produk yang sama untuk dijual pada pasar yang sama. Sedangkan perusahaan adalah mengolah material atau proses produksi yang sama dengan yang lainnya. Maksudnya di sini berarti hanya terdapat satu pihak yang melakukan proses produksi, yaitu mengolah dari bahan baku atau material menjadi produk, bisa barang ataupun jasa. Sedangkan kalau bisnis adalah kegiatan yang membantu usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh perusahaan atau usaha yang melayani kebutuhan masyarakat, baik yang bermotif keuntungan atau tidak. Jadi yang ketiga di sini lebih ke arah kegiatan dalam rangka membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi kegiatan yang bisa yang fokusnya itu apa sih kebutuhan masyarakat saat ini? Oke, saya akan membantu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang dilakukan oleh perusahaan, dan tujuannya adalah untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Nah, itu adalah bisnis. Jadi, dari tiga definisi ini dapat diambil poin pentingnya. Yang membedakan antara tiga jenis ini adalah yang pertama, kalau industri itu cakupannya itu yang paling besar. Jadi yang pertama, jadi kumpulan dari beberapa perusahaan yang sejenis. Kalau perusahaan, cakupan yang nomor 2, jadi yang lebih kecil lagi. Jadi hanya terdapat satu pihak yang melakukan proses produksi, yang mengolah material menjadi produk, barang ataupun jasa. Sedangkan bisnis itu lebih ke kegiatannya, prosesnya. Jadi aktivitas dalam menghasilkan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi lebih ke prosesnya. Industri, kumpulan dari banyak perusahaan. Kalau perusahaan itu hanya ada satu pihak yang melakukan proses produksi, kalau bisnis itu lebih ke arah aktivitas atau kegiatan proses produksinya. Itu perbedaan antara industri, perusahaan, dan bisnis.
Ini sistem produksinya. Jadi proses atau alur dalam proses produksi. Itu yang pertama adalah input, nantinya akan mengalami proses transformasi, akan menghasilkan output. Inputnya dalam bentuk apa? Inputnya itu adalah dalam bentuk sumber-sumber ekonomi yang terdapat dalam perusahaan. Ada istilahnya itu ada 6M. Apa saja nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, 6M itu atau sumber ekonomi itu nantinya akan diolah oleh perusahaan, akan diproses, akan mengalami tahapan-tahapan. Di panah yang kedua di sini, nantinya pada hasil akhirnya, outputnya itu dalam bentuk produk. Bisa barang, bisa jasa, bisa gabungan antara barang dan jasa. Jadi proses produksi alurnya itu seperti ini. Jadi dari input mengalami proses transformasi, hasil akhirnya adalah dalam bentuk output, yaitu barang ataupun jasa. Nah, ini adalah jenis sumber ekonomi. Jadi istilahnya adalah 6M, material, man, modal, kemudian atau money ya, dalam bahasa Inggrisnya, mesin, method, dan market. Material berarti bahan bakunya. Jadi bahan baku yang diperlukan untuk menghasilkan produk. Yang kedua, man adalah sumber daya manusia yang terdapat dalam perusahaan. Berarti dalam hal ini adalah karyawannya atau pegawainya. Sedangkan yang ketiga adalah money atau modal. Jadi modal awal atau uang yang dibutuhkan atau dana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melakukan proses produksi. Yang keempat adalah mesin. Jadi mesin atau peralatan yang diperlukan dalam proses produksi. Yang kelima, metode. Metode itu adalah prosesnya atau alur atau tahapan dalam proses produksi. Jadi misalkan nih, ada perusahaan roti. Untuk proses dari awal bahan baku menjadi produk akhir dalam bentuk roti, itu kan pasti ada alurnya, ada tahapannya, dan itu tidak hanya dalam satu kali tahapan, tapi ada beberapa step. Nah, itu disebut sebagai metode. Dan yang keenam adalah market, adalah pasar ya, berarti tempat produk dipasarkan atau disalurkan kepada konsumen. Jadi bisa melalui, kalau dulu misalkan seperti pasar tradisional, mungkin juga ada melalui supermarket, kemudian toko kelontong, atau bisa melalui distributor, agen, grosir, atau bisa langsung dari perusahaan langsung kepada konsumen menggunakan sales. Jadi langsung menemui konsumen tanpa melalui perantara. Jadi di sini market adalah tempatnya, tempat untuk memperjualbelikan produk yang sudah dihasilkan oleh perusahaan. Kesempatan bisnis. Apa sih kesempatan bisnis itu? Di sini dapat didefinisikan sebagai kesempatan dalam berbisnis yang dapat dieksploitasi secara baik dan menguntungkan, yang mana kesempatan bisnis tersebut timbul dari adanya kebutuhan baru atau perubahan akan kebutuhan masyarakat. Jadi di sini untuk seseorang yang punya keinginan untuk membuat suatu usaha atau menjadi bisnismen, mereka harus jeli dalam melihat kebutuhan masyarakat. Jadi misalkan nih, ada sebagian dari kalian yang nantinya setelah lulus saya nggak mau jadi pegawai, saya ingin buka usaha, jadi ingin menjadi wirausaha. Kira-kira sebelum kalian menentukan usaha apa yang akan kalian rintis, kalian harus riset pasar dulu. Jadi harus meneliti, harus survei pasar dulu, kira-kira yang dibutuhkan oleh pasar saat ini apa sih? Masyarakat butuh apa? Jadi setidaknya kita sebagai pengusaha, kita harus bisa memenuhi apa yang sedang masyarakat butuhkan saat ini. Jadi jangan asal saya suka produk A, saya ingin buka usaha untuk memproduksi dan jual beli produk A.
Padahal pada saat di riset atau disurvei di pasar, ternyata produk A itu kurang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, akhirnya apa? Dampaknya kalau misalkan tidak dilakukan survei pasar dan kita hanya memproduksi produk berdasarkan keinginan kita saja, dampaknya kalau misalkan sudah diproduksi kemudian dijual, produknya tidak akan laku, tidak akan atau kurang diminati oleh konsumen karena konsumen tidak butuh produk itu. Konsumen lebih membutuhkan produk lain karena kalau konsumen itu kan pasti mendahulukan kebutuhan pokoknya. Jadi apa yang benar-benar dia butuhkan. Kalau misalkan ada dana lebih, baru dia akan memenuhi apa yang dia inginkan. Nah, sebagai pengusaha, kita harus memenuhi apa yang mereka butuhkan dulu, bukan apa yang mereka inginkan. Jadi, untuk menjadi pengusaha pemula, kita harus jeli dulu. Kita harus tahu dulu apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Nah, kita harus menyesuaikan dengan keinginan pasar, dengan kebutuhan pasar. Hakikat bisnis. Seorang pebisnis harus melihat kebutuhan masyarakat lingkungannya dengan proses identifikasi potensi bisnis, bahkan antisipasi atas pertumbuhan potensi pasar di masa yang akan datang. Intinya, pebisnis harus melakukan manajemen terhadap faktor produksi yang tersedia dengan memperhitungkan korban atau biaya yang ditanggungkan dalam kegiatan produksi dan menyajikannya kepada konsumen atau masyarakat. Jadi di sini sebagai pertimbangan awal sebelum pebisnis itu merilis usahanya, yang pertama dilakukan adalah identifikasi potensi bisnis. Jadi menentukan atau mengetahui, mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Kemudian antisipasi atas pertumbuhan potensi pasar di masa depan. Jadi kalau misalkan nih masyarakat butuh produk A saat ini, kira-kira untuk di waktu yang akan datang produk ini akan tetap laku atau tidak? Jangka waktu kebutuhannya itu kira-kira panjang atau tidak? Itu yang harus diperhatikan oleh pebisnis untuk yang pertama. Kemudian selain itu, pebisnis juga harus menentukan atau memanage faktor produksinya. Jadi sumber ekonomi yang berada dalam perusahaan, yang tersedia bagi perusahaan. Misalkan kalau perusahaan tadi memutuskan setelah melakukan riset pasar, ternyata yang dibutuhkan adalah produk A. Maka tahap kedua yang harus dilakukan adalah menyesuaikan dengan faktor produksi yang tersedia. Kira-kira untuk memproduksi produk A, semua material, modal, kemudian karyawan yang dibutuhkan 6M tadi itu kira-kira bisa terpenuhi enggak? Kalau misalkan bisa terpenuhi, maka akan berlanjut ke tahap yang ketiga, yaitu menentukan korban atau biaya yang akan ditanggungkan dalam kegiatan produksi. Jadi, menentukan potensinya, jika sudah diketahui, tahap kedua adalah menentukan faktor produksi yang akan dibutuhkan untuk memproduksi produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga adalah biaya yang dikeluarkan dan resikonya. Biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut kira-kira sudah bisa dipenuhi tidak? Modalnya cukup enggak untuk memproduksi produk tersebut? Kemudian resiko yang akan ditanggung apakah minim atau justru besar? Nah, 3 faktor itu akan menjadi pertimbangan bagi bagi pembisnis ya, untuk memulai usahanya. Jika 3 hal tersebut sudah terpenuhi, maka mereka akan bisa memulai usahanya sesuai dengan apa yang seharusnya. Jadi produknya memang sudah dibutuhkan oleh konsumen, kemudian faktor produksinya sudah tersedia, kemudian biayanya, modalnya sudah ada, bahkan resiko yang akan ditanggung itu sudah bisa diprediksi sebelumnya, sehingga pembisnis akan bisa merancang atau merencanakan usahanya sampai jangka waktu yang lebih panjang. Oke, terakhir, mengapa sih kita harus belajar bisnis?
Untuk apa sih? Karena begini, ada kebanyakan mahasiswa saat ditanya kalau lulus nanti ingin jadi apa, ingin kemana, dan dominan jawaban mereka ingin menjadi pegawai atau ingin menjadi karyawan di perusahaan-perusahaan besar. Hanya sedikit dari mereka yang mengatakan saya ingin punya usaha, Bu, saya ingin menjadi pembisnis, ingin menjadi wirausaha. Sedikit. Nah, oleh karena itu di sini di semester awal, semester 1 diajarkan seperti apa sih bisnis itu. Jadi untuk menambah, memotivasi mahasiswa bahwa setelah lulus itu mereka tidak melulu harus fokus harus menjadi pegawai, harus menjadi karyawan, tapi mereka juga bisa menjadi wirausaha, menjadi pembisnis. Karena secara mungkin kalau dilihat secara umum ya, secara global, kalau menjadi pegawai itu keren, berseragam atau berdasi, kemudian jadwalnya atau jam kerjanya konstan dari jam 8 sampai jam 4 sore, kemudian ngantor, terus terima gaji tetap tiap bulan. Kayaknya dari pemikirannya kayaknya keren. Padahal kalau dipikir-pikir secara logika, lebih nyaman menjadi pembisnis. Banyak alasannya. Yang pertama waktunya itu bisa menyesuaikan. Jadi tidak harus dari jam 8 sampai jam 4. Tapi kan kita sebagai pemilik usaha, kita kan bisa tinggal menyuruh bawahan kita untuk melakukan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi waktu kita untuk keluarga itu lebih banyak. Yang pertama. Terus yang kedua, kita tidak diperintah, tapi kita memerintah. Jadi kita tidak, ada sebagian orang yang tidak terbiasa untuk didoktrin, jadi diatur. Nah, mereka lebih suka untuk mengatur, jadi lebih bebas. Terus yang ketiga, gaji atau penghasilan. Kalau pegawai mungkin ada penghasilan tetap tiap bulan ya, tapi kalau untuk pembisnis mungkin ada penghasilan tiap bulannya ada, tapi dengan range yang berfluktuasi berbeda. Tapi kalau misalkan dia bisa mengelola usahanya dengan baik, itu justru kalau di total ya, penghasilan pengusaha itu jauh lebih besar dibandingkan penghasilan atau gaji dari karyawan atau pegawai. Nah, kenapa tidak heran mulai setahun 2 tahun terakhir ini banyak lulusan mahasiswa UNAS itu yang lebih memilih menjadi pengusaha, menjadi wirausaha dibandingkan bekerja di kantor atau di perusahaan-perusahaan besar gitu. Karena kalau misalkan kayak di dinas dan sebagainya itu kan sistemnya sokwan atau sistem kontrak dengan gaji yang sangat minim tiap bulannya, atau bahkan hanya dapat biaya transport saja. Nah, kalau misalkan dipikir-pikir, kalau kenapa sih nggak buka usaha sendiri, kerjanya bisa di rumah, bisa sambil santai, kemudian usahanya bisa menyesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi misalkan nih, saya lebih mampu untuk punya kemampuan atau keterampilan untuk buat misalkan kayak desain grafis. Mungkin nanti usahanya disesuaikan dengan kemampuan kalian. Jadi hobi yang menghasilkan. Jadi intinya seperti itu. Awalnya suka, tapi karena digeluti, ditekuni, dijalankan benar-benar, akhirnya bisa menghasilkan keuntungan. Kebanyakan pembisnis itu awalnya seperti itu. Jadi hobi yang akhirnya akan
menguntungkan dirinya sendiri. Nah, mengapa sih belajar bisnis? Ada 8 poin di sini alasan mengapa kita harus belajar bisnis. Yang pertama, untuk karir di masa depan. Jadi, bagi kalian yang lebih memilih untuk menjadi pebisnis dibandingkan pegawai, maka langkah awalnya kalian harus belajar bisnis. Yang kedua, yaitu untuk membuka bisnis sendiri. Jadi kalau misalkan kalian sudah dapat teorinya, kalian sudah dapat ilmunya, kalian akan lebih mudah untuk mendirikan usaha sendiri. Yang ketiga, untuk mengendalikan masalah sosial. Masalahnya dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk penghasilan, ataupun semakin banyaknya pengangguran. Nah, solusinya apa? Poin nomor 4. Jadi, kalau misalkan kita punya usaha sendiri, menjadi pebisnis, otomatis kita akan membuka lapangan kerja. Jadi mungkin awalnya kita kerja sendiri. Semakin lama, semakin besar, mungkin jadi usaha keluarga. Semakin tahun, semakin besar usahanya, maka kalian akan membutuhkan tenaga kerja. Akhirnya, kalian akan merekrut orang-orang yang mungkin berada di sekitar kalian yang memang membutuhkan. Akhirnya apa? Akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Jadi akan menguntungkan kalian, juga akan menguntungkan lingkungan kalian. Kemudian yang kelima, setelah membuka lapangan kerja, otomatis akan menciptakan kekayaan dan kesejahteraan, kemakmuran bagi lingkungan sekitar. Jadi akan meningkatkan pendapatan, tidak hanya kalian, tapi juga bagi masyarakat sekitar. Kemudian yang keenam, lebih banyak dikenal. Jelas, kalau misalkan kalian punya usaha dan usahanya dirintis dari awal, berkembang, semakin tahun semakin besar, semakin lama kalian akan lebih banyak dikenal oleh masyarakat. Terus yang ketujuh, wawasannya akan lebih luas. Karena apa? Karena kalian benar-benar merintis dari awal, dari nol. Naik turunnya, jatuh bangunnya kan kalian lalui. Jadi kalian tahu dari gagal berapa kali hingga berhasil, sukses, merintis sampai atas, kalian kan tahu prosesnya, tahu alurnya, sehingga dari setiap proses, dari setiap kegagalan yang kalian lakukan, yang kalian alami, itu akan menjadi tambahan pengalaman, tambahan wawasan bagi kalian, sehingga akan menambahkan pengalaman bagi kalian untuk usaha kalian di waktu yang akan datang. Jadi kemarin saya gagal karena A. Oke, berarti untuk waktu yang akan datang saya tidak boleh mengulangi A. Sehingga di waktu yang akan datang saya tidak akan mengalami kegagalan lagi. Dan yang terakhir, bisa belajar dengan orang-orang yang telah sukses sebelum kita. Jadi untuk yang ke-8 di sini, sebelum kita memulai usaha, mungkin kita bisa sharing dengan teman kita ataupun dengan orang lain yang punya usaha sebelumnya, yang sudah sukses sebelum kita, bisa sharing, bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman. Atau setelah kita punya usaha, kemudian ada teman kita yang ingin cari solusi, gimana sih cara mendirikan usaha, awalnya seperti apa yang harus dilakukan, kemudian kita sharing dengan mereka. Itu kan bisa menambah sekaligus berbagi pengalaman dengan orang lain, dan itu adalah ilmu paling berharga selain dari ilmu yang kita peroleh di bangku kuliah. Jadi sebagai pembisnis itu kita kan punya 2 ilmu sekaligus. Jadi ilmu yang kita dapatkan di bangku perkuliahan. Jadi seperti saat ini saya jelaskan teorinya. Kalian pahami, kalian serapi, kalian punya dasarnya, kemudian saat terjun ke lapangan, saat kalian sudah merintis usaha, kemudian ada proses jatuh bangunnya, itu adalah pengalaman, ilmu yang berasal dari pengalaman kalian. Itu juga akan menjadi tambahan wawasan bagi kalian. Nantinya akan digabungkan dengan teori yang sudah diterima di bangku kuliah, digabungkan jadi satu, itu akan menjadi satu komponen, satu poin penting yang akan menjadi dasar bagi kalian untuk bisa mengembangkan usaha kalian di waktu yang akan datang. Jadi, untuk buka usaha, awalnya kalian harus punya niat dulu.
Jadi menyatukan niat, harus fokus. Setelah itu kemudian kalian harus melihat lingkungan sekitar, apa yang masyarakat butuhkan saat itu, disesuaikan dengan sumber ekonomi kalian, dengan modalnya, dengan materialnya. Apakah untuk memproduksi produk A, kira-kira semua hal itu bisa saya penuhi atau tidak? Kalau bisa, kemudian tahap selanjutnya, memikirkan resiko yang akan ditanggung oleh usahanya. Kalau misalkan kalian sudah bisa memprediksi dan bisa mengantisipasi resiko yang akan terjadi di waktu yang akan datang, maka kalian bisa memulai usaha kalian, merintis pelan-pelan dari nggak usah langsung usaha yang besar. Kalian bisa merintis dari bawah. Kan banyak tuh mahasiswa saat ini yang merintis seperti jual online. Jadi beli, kemudian dijual lagi dengan sistem reseller. Itu kan juga usaha. Walaupun tidak produksi, tapi kan kalian memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Itu juga bisa disebut sebagai usaha. Walaupun usahanya masih dalam konteks usaha kecil-kecilan. Tadi kan untuk yang dijelaskan di awal, usaha itu adalah kegiatan atau proses dalam penyampaian produk, barang, ataupun jasa kepada konsumen, di mana tujuannya adalah untuk menghasilkan keuntungan. Nah, semua aktivitas yang menghasilkan keuntungan, walaupun dia tidak menghasilkan atau memproduksi langsung, tapi hanya sekedar membeli, itu juga bisa disebut sebagai bisnis. Jadi, seperti kalian reseller, kemudian dropship, sistem dropship itu juga masuk dalam kategori bisnis. Oke, untuk materi bab 1 mungkin itu saja dari saya. Tadi ada pertanyaan di slide berapa itu ya, tentang jenis bisnis. Jenis bisnis ada 3, barang, jasa, dan gabungan antara barang dan jasa. Kemudian contohnya dari masing-masing itu seperti apa sih? Nanti kalian bisa jawab di forum Classroom. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.